Bulan Bahasa Bali tahun ini memasuki kegiatan kelima dengan mengusung tema Segara Kerti, Campuhan Urip Sarwo Prani yang dimaknai sebagai altar permuliaan bahasa, aksara, dan sastra Bali untuk memaknai laut sebagai awal dan akhir kehidupan segenap makhluk. Kali ini Bulan Bahasa Bali di Desa Singapadu dengan mengadakan 3 jenis lomba, yaitu lomba nyurat aksara tingkat SD, lomba Mopi Darto untuk sekat runa-truni, dan menyatu Bali untuk kerabat istri. Iwayan Sumarga SPD selaku mengatakan acara ini sebagai pelestarian sastra Bali dan sebagai prasarana pengembangan sastra. Acara ini disesuaikan dengan aturan Pak Gubernur Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang kebudayaan, artinya pelestarian budaya sastra Bali. Nah, kenapa kegiatan ini dilakukan? Ini sebagai prasarana untuk pengembangan sastra supaya dalam konteks dari zaman sekarang ini menghindari hal-hal yang disebut dengan pemusnahan dalam konteks bahasa sastra itu. Desa Singapadu mencakup 6 Banjar Bungsu, Banjar Mukti, Banjar Sungguan, Banjar Seseh, Banjar Apuan, dan Tempekan Seraya. Terdapat 6 peserta di masing-masing kriteria lomba. Pertama, kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu adalah sebagai generasi yang di zaman globalisasi sekarang, karena pengaruh bahasa-bahasa luar. Akan tetapi bahasa luar itu baik kita pelajari, akan tetapi jangan menghilangkan bahasa ibu. Makanya kita menanam dari anak-anak. Nah, kemudian kenapa PKK atau disebut dengan Perikatan Karamo Istri? Ini kita ambil murdo atau lomba berupa satwa yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Bagaimana caranya budaya-budaya yang dulu tentang menasihati anak di saat dia tidur, karena ibu sebagai pemberi contoh kepada anak. Dampak yang dicari dari acara Bulan Bahasa Bali untuk perkembangan bahasa, Iwayan Sumarga SPD menuturkan bahwa Desa Singapadu sumber bibit dari kesenian. Maka dari itu bahasa Bali di Desa Singapadu tidak akan punah. Nah, dampak dari acara ini adalah pertama, untuk perkembangan bahasa. Kebenaran dalam suatu konteks penggunaan bahasa. Kadang-kadang saya dengar banyak yang salah tata cara atau etika dalam sursinggih bahasa. Itu bahasa ini untuk siapa? Seharusnya kadang-kadang bahasa yang ditinggikan dipakai untuk orang bawah. Kalau Desa Singapadu, saya mengakui ya. Kenapa? Karena di Desa Singapadu ini adalah dalam konteks seni budayanya yang memperkuatkan bahasa itu. Kalau bahasa di Singapadu saya yakin akan tak punah. Kenapa demikian? Karena di sini adalah sumber bibit munculnya seniman-seniman. Artinya daerah sini adalah daerah yang berkecimpung tentang kesenian Bali. Kalau kita sudah kecimpung dalam seni, utamanya seni arjo, seni topeng, seni penyelon narang, pasti berkaitan dengan sastra Bali. Iwayan Sumarga SPD juga mengatakan harapannya untuk generasi kedepannya dengan adanya acara ini supaya memahami bahasa Bali sebagai bahasa ibu dan mempertahankan bahasa Bali, karena bahasa Bali adalah sumber kekayaan kita. Sebagai generasi, karena kita harus memahami bahasa Bali itu adalah bahasa ibu, bahasa yang menyelamatkan diri kita. Kalau kita umpamakan bahasa ibu adalah tanah. Setiap kita menghormati sastra itu, kita menghormati tanah, menghormati ibu. Kemanapun kita akan diberikan keselamatan. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.